Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam caket termos, ngejawab salam mudah-mudahan sing seueur artos. Kenceng banget ya Bu ya. Muqaddimah, saya mengikuti beliau karena beliau adalah guru dosen saya di kampus, sekaligus merupakan kakak tingkat saya di pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir. Yang alhamdulillah dengan ketawaduan salah satu pengasuh dari Al-Ihsan hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Dindin Salahuddin MA bersama ibunda tercinta. Mudah-mudahan Al-Ihsan semakin berkah, UIN Bandung semakin maju. Ibu juga mudah-mudahan semakin maju. Mau maju Bu? Ikut sama truk ke Jakarta. Ibu dan Bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita hari ini menjelaskan tema qanaah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala kekurangan. Kalau banyak kekurangan, kadang-kadang repot dalam diri kita. Kurang darah, pusing. Kurang tidur, ngantuk. Kurang istirahat, capek. Kurang duit, kerasa semua. Ngantuk, capek, pusing, lelah, kadang marah-marah juga. Betul Bu? Tadi kita sudah banyak menyimak apa yang dijelaskan oleh beliau. Kadang hidup kita yang menjadi salah arah dan salah dalam berkiprah karena kita salah kaprah dalam mengkonsep hidup kita. Syekh Athailah As-Sakandari dalam kitab Hikam menjelaskan, ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alan timasil basirati minka. Fokus terhadap hasil sementara gegabah dalam proses itu akan menjadikan ciri buta mata hati kita. Kalau buta mata ini orang masih bisa pakai tongkat. Kalau buta mata orang masih bisa dijayak, diantar. Tapi kalau sudah buta mata hati, makanya lagu tidak ada buta mata dohir, adanya buta mata hati. Yang buta mata hatinya, mata hati yang buta. Hoi. Mata hati ini yang harus kita jaga. Jadi kadang konsep hidup kita yang salah. Kita terlalu fokus. Ibu suka sholat duha tidak? Beres sholat duha suka minta apa? Minta uang. Minta uang suka dapat uang tidak? Tidak. Mau kontan dapat duitnya. Jangan sholat duha, sholat mayit. Orang kalau habis sholatin mayit suka ada ATM, artos dinu maut begitu. Jadi salah kita ternyata ketika sholat duha minta uang bukan minta rizki. Padahal uang, duit salah satu dari rizki, bukan satu-satunya rizki. Betul? Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Hud ayat 6 menjelaskan kepada kita, semua yang ada di dunia ini dari dabah, ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Sesungguhnya semua yang di dunia ini diberikan oleh rizki oleh Allah. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar, Jalaluddin As-Sayuti menyebutkan bahwa kita didampingi oleh malaikat yang memberikan makan kita, yang mengatur nafas kita, dan yang mengatur minum kita. Oleh karenanya orang yang punya sikap qanaah, maka dia memunculkan satu yang tadi dijelaskan oleh beliau, rasa syukurnya besar kepada Allah. Bu, kalau kita makan bareng, suka liatin piring orang enggak? Kita lagi ngumpul tuh makan-makan, kita bawa tempe, orang bawa daging ayam, bawa sate. Kita suka lirik-lirik piring orang enggak? Suka. Wajar tidak? Manusiawi bukan? Manusiawi. Apa yang mesti kita lakukan saat melirik piring orang? Habiskan makanan yang ada di piring kita. Ketika sudah kenyang perut kita, sate dan ayam pun tidak akan masuk. Dan tidak mau karena perut kita sudah kenyang. Jangan pernah membandingkan kita dengan orang lain karena seluas apapun pintu rezeki,
Kalau kita rapat menutup pintu syukur, kita akan terus merasa kurang. Betul? Yang kedua, orang yang qanaah itu, dia yakin bahwa rizkinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia rajin bersedekah. Kata Allah dalam Sabah 39, "Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru lahu." Katakan Muhammad bahwa Allah memberikan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah mengukur rizki itu. Ma'ang faktum, apa yang kalian infakkan min syai'in dari sesuatu, bahwa maka Allah akan terus menggantinya, yuhlifuhu, Allah yang akan menggantikan. Kita suka sedekah tidak? Suka sedekah tidak? Seandainya hari ini ibu pegang tidak, bapak pegang tidak uang 10.000. Saya bilang depan ibu dan bapak, saya butuh uang 1.000. Ibu dan bapak punya uangnya 10.000. Saya minta 1.000, kira-kira kemungkinan besarnya mau ngasih enggak? Sekarang ibu punya uang 1 miliar, saya pinta 100 juta, mau ngasih enggak? Padahal 1.000 dari 10.000, 100 juta dari 1 miliar nilainya sama. Apa maksudnya? Jangan pernah sedekah menunggu kaya. Betul? Kalau sudah kaya kadang-kadang jarang sedekah. Lupa. Kalau sudah kaya mobil dihidupin, cash. Mobil ngebut direm, gablek karena punya. Tapi kadang-kadang orang kaya banyak yang pintu rumahnya harus diperbaiki. Kenapa? Karena kalau ditutup suka ada suaranya, pelit. Jadi orang yang qanaah itu yakin rizkinya digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita merasa apa yang diberikan oleh Allah cukup untuk kehidupan kita, disitulah kita akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur, bersedekah atas apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Mungkin kita di saat malam hari tidak tahajud. Di siang hari mungkin kita tidak sholat duha. Tapi saat kita bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan uang 1 atau 2.000, ketika kita terlelap tidur, dia bangun dan mendoakan kita, "Ya Allah, tadi saya dikasih uang 2.000 oleh si Anu, berkahi hidup dia ya Allah." Mudah-mudahan begitu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karenanya ibu dan bapak, sekali lagi saya di sini hanya sebatas menyampaikan atau menjelaskan apa yang beliau sampaikan. Karena kalau kata santri, beliau selain guru saya, kakak tingkat saya, ini mubtada. Saya khobar. Kalau khobar itu mesti ikut dengan mubtada. Kata anak santri di pesantren, warofa'u mubtadaan bil ibtida kadzakaraf khobarin bil mubtada. Ibu mungkin alfiahnya tidak hafal, tapi nadanya pasti tahu. Mobil. Tahu kan semua. Mantan sinden semua ini kayaknya. Kompak ya, kalau mobil putih tahu semua. Berarti ini ibu-ibu kolonial ini, zaman bungsu Bandung semua ini kayaknya. Tahu. Baik, sekali lagi konsep hidup kita, mari kita arahkan beribadah kepada Allah dengan baik. Kalau sholat duha bukan hanya meminta uang, tapi meminta rizki dan sekaligus sholat sunnah, beribadah ta'abud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ingat dalam kitab Kifayatul Azkiya dikarang oleh Syekh Abu Bakar Muhammad Syato, sarah daripada kitab Hidayatul Azkiya yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin Al-Malibari, ini dijelaskan, al-abdu hurun in qani'a wal huru abdun in tomi'a. Orang hamba sahaya akan menjadi merdeka jika dia qanaah, dan orang yang merdeka akan menjadi budak, menjadi hamba sahaya saat dia menjadi orang-orang yang serakah. Nauzubillah summa nauzubillah. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustadz Deban yang telah memberikan tausiah di segmen kedua ini. Bisa dikatakan pemirsa, qanaah atau merasa cukup ini bisa dikatakan sulit untuk kita praktekkan, untuk kita lakukan. Karena selama ini mungkin yang dikatakan rezeki adalah harta. Namun ketahuilah bahwa tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Deban, harta atau tahta adalah tingkatan rezeki yang paling rendah sekali. Namun ketahuilah di atas itu adalah rizki yang paling berharga, bagaimana kita merasakan nikmat iman dan juga nikmat kesehatan yang tidak bisa digantikan oleh harta sedikit pun. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diiringi rasa berkecukupan atau rasa qanaah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, di segmen berikut kami persilakan kepada para jamaah
berkaitan dengan tema kita, bagaimana merasa qanaah di tengah tuntutan hidup. Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan, kita akan berdiskusi, kita akan berdialog bersama guru-guru kita. Namun sebelumnya, Ustadz Tata Sukayat sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak Tarik Malaka. Jamaah yang berbahagia, kali ini kita ingin berbagi berkah. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan saya akan mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak Tarik Malaka. Siap-siap acungkan tangannya dan siapkan jawabannya. Pertanyaannya gampang, jawabannya susah. Jangan lupa nanti bagi yang menang 1 juta rupiah, potong pajak ya. Pertanyaannya, apa itu bahagia menurut pandangan Islam? Ibu, kenapa jadi pada diam? Ya, ini paling depan. Neng silahkan ke depan. Nah, maaf itu mic-nya ya, dibantu. Ini jamaah yang berani di antara yang tidak berani. Ngacungkan tangan aja dulu. Neng siapa namanya? Saya Az-Zahra Salma, Ustadz. Alhamdulillah, lihatnya ke kamera Neng. Az-Zahra, jawabannya apa Neng? Jawabannya memiliki ketenangan hati. Bener nggak Bu? Ya betul. Selamat Neng mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak dari Luwak Tarik Malaka. Alhamdulillah. Silakan di Ibu Bapak sekalian, para jamaah, pemenangnya sudah ada dan tidak ada pertanyaan lagi. Jawabannya benar, kita menjadi saksi dan turut senang. Neng dapat 1 juta rupiah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini.